Selamat pagi, anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang pengolahan data dan penyajian data. Yang pertama kita bahas adalah pengumpulan data. Data, pengertian itu sendiri adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data misalnya data kehadiran siswa, data jumlah siswa di suatu sekolah, data sensus penduduk. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Pencatatan langsung dan melalui kuesioner atau angket. Pencatatan langsung itu yang bagaimana? Pencatatan langsung yaitu data dari hasil pencatatan langsung dapat diperoleh melalui wawancara, penelitian, atau pengukuran. Contoh pengumpulan data dengan cara mencatat langsung, misalnya data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas, data hasil wawancara nomor sepatu teman di kelas, atau data hasil pengukuran tinggi badan siswa di kelas. Itu pencatatan langsung. Kemudian kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Contoh kuesioner. Ya. Membaca dan menafsirkan data. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Yaitu ini data diketahui berat badan dalam kilogram. 10 siswa kelas 5 sebagai berikut. 32, 33, 33, 34, 32, 31, 35, 34, 35, 37. Informasi yang dapat kita peroleh dari data di atas sebagai berikut. Siswa dengan berat badan 31 kg ada 1 orang. 32 kg ada 2 orang. 33 kg ada 2 orang. 34 kg ada 2 orang. 35 kg ada 2 orang. 37 kg ada 1 orang. Berat badan siswa tertinggi adalah 37 dan terendah adalah 31 kilo. Kemudian membaca dan menafsirkan data. Contohnya adalah tabel produksi sampah beberapa kota tahun 2017. Kota A 400 ton, kota B 450 ton, kota C 100 ton, kota D 300 ton. Informasi yang dapat kita peroleh dari tabel di atas adalah sebagai berikut. Kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, kota B memproduksi sampah sebanyak 250 ton, dan kota C 100 ton, kota D 300 ton. Produksi sampah yang paling banyak adalah kota A, yaitu 400 ton. Jumlah produksi sampah keempat kota tersebut adalah 1050 ton. Ini dijumlahkan ya, 400 tambah 250 tambah 100 tambah 300. Kemudian membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram, gambar. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Perhatikan contoh berikut. Ini data pekerjaan orang tua siswa. Ini yang PNS ada. Karena data ini satu orang, satu gambar mewakili 2 siswa. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, maka 4 kali 2 adalah 8 orang.
pegawai atau PNS. Kemudian pegawai swasta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 kali 2 orang ada 12 orang yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai swasta. Kemudian wira swasta ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 adalah 10 orang. Karena satu gambar ini mewakili 2 siswa, maka jumlah ini dikalikan 2 siswa. Kemudian membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, tinggi batang persegi panjang menunjukkan banyaknya data. Perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5 ya. Ini yang dapat 60 ada 4 orang, yang dapat 70 ada 7 orang, yang dapat 80 ada 9 anak atau 9 siswa, kemudian yang dapat 90 ada 10 siswa. Dari informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang di atas adalah sebagai berikut. Banyak siswa yang peroleh nilai 60 ada 4 ya, sudah saya 40 sampaikan ya tadi ya, 40, 70, nilai 89 orang, 90, 10 orang. Jika dijumlahkan total siswa keseluruhan ada 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10 adalah 34 siswa. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis, banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Diagram garis biasanya menunjukkan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal secara berkelanjutan. Perhatikan contoh berikut. Hasil panen jagung Desa Makmur pada tahun 2014 ada 20 ton, tahun 2015 ada 25 ton, tahun 2016 ada 30 ton, tahun 2017 ada 25 ton. Jika hasil panen jagung selama 4 tahun sebanyak 20 tambah 25 tambah 30 tambah 25 ton menjadi 100 ton. Sekarang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Anak-anak, perlu kalian ketahui jika tadi kamu sudah mengenal diagram batang, diagram garis, sekarang kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah jumlahnya, ini dalam bentuk persen ya. Kalau jumlah persen keseluruhan adalah 100 ya, 100%. Jika sepak bola memiliki 32, maka 32% artinya 32 per 100 kali 25. Karena jumlah siswa yang gemar olahraga adalah 25. Maka 32 per 100 kali 25 sama dengan 8 siswa. Kemudian futsal, yang suka futsal di sini 24%. Maka 24 per 100 kali 25 sama dengan 5 siswa. Kemudian yang suka berenang adalah 16%. Maka 16 per 100 kali 25 sama dengan 4 siswa. Kemudian yang suka bulu tangkis ada 28%. Artinya 28 per 100 kali jumlah seluruh siswa 25 sama dengan 7 siswa. Dari data di atas kita peroleh bahwa jenis olahraga yang paling banyak disukai siswa adalah sepak bola dengan persentase 32% atau dengan jumlah siswa 8 siswa. Kemudian jenis olahraga yang paling sedikit disukai adalah berenang. Berenang adalah 16% atau jumlah siswanya ada 4 siswa yang gemar berenang. Sekarang yang ketiga, yang terakhir adalah menyajikan data. Dari data-data tersebut, sekarang kita akan belajar menyajikan data. Pak Guru kasih contoh ya. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, tadi sudah ya. Kemudian diagram batang, ini tabel contohnya.
diagram batang yang tadi, diagram garis juga, diagram gambar tadi juga udah, atau diagram lingkaran. Penyajian data bisa disesuaikan dengan jenis datanya. Contohnya penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi data-data tadi, nilai ulangan diurutkan ada berapa anak, dibuat lurus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dibuat lurus juga, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh ada 7 orang, ada 7 siswa. Kemudian nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siswa. Nilai 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada nilai 10 ada 3 orang atau 3 siswa. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Tadi sudah ya. Tadi nilai ulangan 6 dalam bentuk gambar karena ini mewakili 1 siswa, maka nilai 6 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nilai 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siswa. Nilainya 10 tadi ada 1, 2, 3. Dari data yang ini dirubah menjadi diagram gambar, kemudian dirubah menjadi diagram batang. Datanya masih sama ya. Yang nilainya 6 ada 5 siswa, yang nilainya 7 ada 7 siswa, yang nilainya 8 ada 9 siswa, yang nilainya 9 ada 8 siswa, yang nilainya 10 ada 3 siswa. Hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Dari data di atas, datanya 1, tabelnya 1, dibuat diagram bermacam-macam. Batang dan sekarang garis masih sama ya. Ini penyajian data dalam bentuk garis ya. Kemudian dalam bentuk persen, kalau persentase pakainya kalinya 100% ya. Kemudian kalau derajat pakainya 360 derajat. Data warna kesukaan 25 siswa adalah nih, biru, lainnya ya hijau. Nah, pada lembar kerja nanti kita akan belajar masih warna kesukaan ya. Ini data umum. Sekarang nanti kita akan pakai data kelas kita, yaitu kelas 5. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kali ini. Setelah ini anak-anak akan mengerjakan latihan soal. Semangat ya.